mengadili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu kawan-kawan, tenang. Perhatikan dulu barisan. Resolusi rakyat dan lawan regenerasi Presiden Jokowi. Suaranya kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman, dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini, people power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah menutup peluang untuk mengadu ke institusi manapun yang relevan. Hanya memang biasanya kita tunggu timingnya. Sebagai contoh, orang bicara tentang pra-peradilan, bukan kita menutup pintu, tetapi kita lihat timingnya. Apakah sudah timingnya tepat atau tidak. Dan yang kedua, kita bicara efektivitasnya, dikaitkan dengan masalah yang kita adukan. Jadi kalau ada
pengaduan ke Kompolnas, institusi lainnya, misalnya Ombudsman dan lain sebagainya, kita tidak menutup pintu kemungkinan melakukan hal tersebut. Tetapi tunggu tanggal mainnya, kan kira-kira begitu. Yang jelas yang sudah kita laporkan itu adalah DPR, itu minta RDPU kita. Komnas HAM, kita sudah bersurat bahwa sudah ada pelanggaran HAM dan kita minta audiensi ulang. Karena kita sudah pernah beraudiensi 2 kali ya. 1 kali tidak diterima, 2 kali diterima oleh ketuanya. Kemudian kita sudah juga bersurat ke Polda Metro Jaya minta kejelasan mengenai sprindik tanggal 30 Maret 2026 tadi. Karena ada pasal yang masih dicantumkan, pasal yang lama. Dan juga kita bicara tentang adanya pasal haram gitu. Pasal 28 ayat 2 itu kita bilang pasal haram. Karena pasal itu sebenarnya sudah dicabut, tapi untuk 2019 yang tiba-tiba muncul lagi. Nah, yang jadi masalah adalah yang di-refer KUHP baru atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang lebih baru sebenarnya. Tapi sebenarnya lupa pembentuk undang-undang bahwa sudah diubah di KUHP. Dan kita juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung, ke Kejaksaan Tinggi untuk minta perhatian mereka, bahkan sudah beraudiensi. Jadi kita sudah sampaikan hal yang sifatnya formil dan material. Jadi kami menganggap bahwa mereka well informed. Mereka cukup paham, cukup mengetahui apa yang kita keluhkan, apa yang kita komplainkan, dan kita mengatakan kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti atau disidangkan. Karena itu kejaksaan seharusnya sudah bersikap. Karena kalau misalnya kejaksaan itu betul-betul menerima pelimpahan P19 dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April, maka sesungguhnya ini udah 1 bulan. 1 bulan tidak ada juga kita dengarnya, ya kan? Hanya termul aja bilang P21, Roy ditahan dan lain sebagainya. Padahal setiap minggu kita press conference di sini, kita tidak mendengar hilal apa-apa, gitu, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan pelaporan Rismon. Pelaporan Rismon itu sebenarnya bukan urusan Troya. Ya, bukan urusan Troya. Ada orang yang terlibat. Nanti kita lihat. Nggak ada di sini kayaknya ya. Tetapi memang menjadi diskusi kami. Sekedar diskusi saja, dan memang kalau ditanyakan pribadi ya kita melihat ada celah-celah pidana yang bisa dilaporkan, tetapi itu bukan urusan Troya. Jadi yang melakukan pelaporan itu individual, Irwan individual, kemudian Subhan Palal individual. Soal pasal penipuan dan penggelapan, soal ISBN dan lain sebagainya itu adalah masalah individu-individu yang terkait dengan Rismon, terutama konsumen dari buku dan komentar-komentar dia kan. Kita konsentrasi pada bagaimana berburu ijazah palsu Jokowi. Itulah sebabnya kita bicara hentikan proses Roy dan Tifa. Kita mulai babak baru untuk betul-betul berkonsentrasi pada pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu. Kemudian mengenai pelaporan lecumanan, begini, ini kita belum tentu ke siapa yang akan melaporkan ya, tetapi intinya adalah kita sudah sepakat. Kenapa lecumanan? Karena begini, lecumanan ini dari Pradi Bersatu. Pradi Bersatu itu organisasi. Nah, kita merasa bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya. Masa Pradi Bersatu merasa menjadi korban, merasa dirugikan dengan sebuah statement? Ini kan nggak benar. Lalu pasal yang diselundupkan dalam tanda kutip, pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian yang ancaman hukumnya 6 tahun. Pertanyaannya adalah, Pradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian gitu? Dia kan tidak mewakili Jokowi, tidak boleh dia mewakili Jokowi sebagai pelapor. Tapi dia mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Dan dia memasukkan pasal 28 ayat 2 yang akhirnya menjadi pasal yang juga dikenakan dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu kami sedang mengujinya di CPS, tetapi kami menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang tidak layak. Kok ada orang yang mengaku-ngaku menjadi korban, padahal tidak mungkin dia jadi korban karena dia adalah organisasi. Tapi kenapa ada cumanan yang kemudian yang akan dilaporkan? Ya, nggak mungkin kita melaporkan Pradi Bersatu karena itu benda mati. Yang kita laporkan adalah orangnya yang kemudian memang bertindak melaporkan tersebut atas nama organisasi. Jadi tadi kita menyampaikan 4 hal ya. 1, kami mendukung pelaporan terhadap Jokowi dan 2 nama lainnya dengan inisial P dan ES. Dan kami berharap Barreskrim Mabes Polri betul-betul menindaklanjuti pelaporan ini. Karena disinilah kita bisa melihat substansinya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Dan pelaporan itu sudah dilakukan setidaknya oleh 3 orang yang saya tahu, oleh Rizal Fadila, oleh Heru Purwanto, dan oleh Rustam Effendi pada pertengahan Mei lalu. Kalau tidak salah tanggal 13 atau tanggal 14 Mei 2026.
Yang kedua adalah berulang-ulang kami mendesak agar kasus ini segera dihentikan karena sudah tidak relevan lagi. Kalau kemarin kita sudah bicara lampaunya waktu, dan minggu depannya kita bicara lampau waktu, berarti tambah terus harinya, ya kan? Jadi tambah terus harinya. Dan kalau kita hitung dari starting point 26 Januari harus dilimpahkan selama 14 hari, maka sekarang sudah 116 hari, bukan lagi 84-85 hari. Coba bayangkan bagaimana waktu itu luar biasa dilanggar. Padahal menurut KUHP dan baik yang lama maupun yang baru hanya 14 hari. Anda ingin mengatakan, oh kan sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April. Kalaupun dihitung sampai 17 April dari tanggal 26 Januari ke 17 April itu ya 80 hari juga. Masih 80 hari juga, lebih dari 14 hari. Lalu pertanyaannya dari 17 April ke 23 Mei ini, which is sudah 30 berapa hari? 34 hari, ya kan? 38 hari ya? 36 hari. Selama 36 hari itu ngapain aja itu barang? Itu bekas. Jadi karena itu makin tidak relevan. Karena itu kami mengimbau kepada Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis ya, sebagai pengendali perkara untuk melakukan tindakan menghentikan kasus ini dengan mekanisme yang tersedia. Kemudian yang ketiga, kami tetap menagih kepada DPR untuk menerima kami, karena kami rakyat ingin mengadukan kasus ijazah ini dalam perspektif penegakan hukumnya, bukan dalam perspektif isu dan lain sebagainya, tapi dalam perspektif penegakan hukum. Jadi tidak juga politik, betul-betul perspektif penegakan hukum, baik secara formil maupun material. Kenapa kami tidak diterima? Kan aneh rasanya, karena kami bicara tentang hukum baik secara formil maupun material. Kami juga mengimbau Komnas HAM agar menerima kami kembali, karena surat kami itu tidak hanya menjawab sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana mereka mengklaim tidak terjadi pelanggaran, tetapi kami juga minta audiensi. Nah, kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi serta Polda Metro Jaya, kami meminta paling tidak bagaimana update perkara tersebut sudah sejauh mana untuk Kejaksaan Tinggi, dan kemudian kami berharap Kejaksaan Agung tetap melakukan supervisi sebagaimana yang kami sudah sampaikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran baik secara formil maupun material. Kepada Polda Metro Jaya, kami minta tanggapan dan jawaban terhadap surat kami, mengapa kemudian ada sprindik tanggal 30 Maret dan kemudian ada pasal-pasal yang masih dicantumkan walaupun dari KUHP yang lama yang sudah tidak berlaku lagi. Terakhir, pelaporan terhadap kecumanan itu bukan karena ada kebencian dan lain sebagainya. Ini sekedar pembelajaran kepada warga negara agar tidak sembarang mengorbankan orang lain, melaporkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dirinya. Ya, masa fans club, saya adalah fansnya Pak Jokowi karena itu saya laporkan. Ini kan urusannya Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau dia mengatakan Pradi Bersatu itu dirugikan, kita aneh, kok bisa benda mati merasa dirugikan, benda mati merasa perasaannya terluka dengan ujaran, kan? Karena ini ujaran, kan? Karena itu kita ingin memberikan pembelajaran juga, dan kita belajar bersama lah ya.